Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Saya jarang muncul di YouTube. Saya terus terang aktif di TikTok. Ya. Dan ini, saya punya ide. Kalau Anda setuju, silakan nanti tinggalkan di kolom komen. Kalau Anda nggak setuju juga nggak apa-apa. Saya punya ide, nanti saya akan membuat suatu live TikTok. Dan Anda nanti bisa saya undang untuk berinteraksi dengan saya langsung. Seperti Zoom. Tapi nanti saya akan undang satu persatu, mungkin bisa 5 orang. Untuk mengungkapkan atau sharing tentang keluhan-keluhan Anda, dan nanti akan saya jawab. Ada biayanya nggak Pak? Gratis. Tap-tap layar. Kalau Anda punya rezeki sedikit, Anda bisa memberikan gift untuk saya, mawar. Kalau paus juga nggak apa-apa. Gitu ya, saya punya ide itu pun kalau Anda setuju. Jadi yang Anda yang sudah punya akun TikTok, ikuti TikTok saya Suyono Listrik, atau Anda ketik aja Bribka Suyono, nanti akan muncul wajah saya. Gitu. Anda yang belum punya akun TikTok, silakan download aplikasinya, ikuti TikTok saya, nanti akan saya jadwalkan. Saya bisanya live TikTok itu berarti malam, gitu. Anda bisa berinteraksi langsung dengan saya. Kalau Anda subscribernya pengikutnya belum 1000, nanti tetap aja saya undang. Walaupun Anda nggak bisa tambah wajahnya, Anda bisa bicara dengan saya, begitu. Kalau Anda sudah punya 1000 viewer, 1000 pengikut, nanti video Anda bisa muncul. Saya bisa menatap Anda, bisa berinteraksi langsung, gitu ya. Dan kalau Anda memberi gift, ya silahkan. Memberi gift itu apa ya Pak? Ya top up dulu di Alfamart, di Indomaret, di mana. Nanti bilang sama yang pengalaman dengan TikTok. Oke, begini. Saya akan membahas yaitu tentang logika psikosomatik. Ini menurut saya memang bukan dokter, bukan psikiater, bukan ahli jiwa atau ahli dalam hal-hal kejiwaan lainnya. Tapi saya punya pengalaman, yaitu menderita anxiety psikosomatik asam lambung. Ya, Anda semangat saja. Saya ini pernah mengalami 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, sembuh selama 2 tahun, kambuh lagi di bulan Mei 2023. Kambuh, saya opnam di rumah sakit karena serangan panik attack, gitu. Ya, gitu. Apakah sekarang gimana Pak? Ya, kadang mampir, tapi bisa saya kendalikan ya. Alhamdulillah bisa saya kendalikan. Tapi ya nggak tiap hari mampir. Kadang kalau saya capek fisik, apalagi capek pikiran, nah itu memang belum bisa saya, gitu ya. Nah, sekarang logika tentang psikosomatik. Apa itu si psikosomatik? Yang saya baca ataupun menurut Dr. Andri ya di channel YouTube-nya, psikosomatik berasal dari kata psiko yang artinya adalah pikiran, soma adalah badan. Jadi psikosomatik itu kondisi pikiran yang mempengaruhi ke raga kita. Akhirnya raga itu menunjukkan gejala. Dan ini tidak langsung, gitu. Proses dari psikosomatik itu bisa puluhan tahun. Ya. Maksudnya begini. Dari pikiran-pikiran Anda dulu yang sering was-was, yang sering marah, egonya tinggi, nggak mau mengalah, dendam dan sebagainya, dari sifat dan sikap atau perilaku, nah itu bisa menyebabkan yang namanya psikosomatik, gitu ya. Apalagi orang-orang yang sering tergesa-gesa, was-was, terus perfect, ingin selalu tampil sempurna, ingin dihargai orang, ingin dipuji orang, ingin dihormati orang, apa-apa, ini loh aku, gitu. Nah itu rentan ya, termasuk yang ngomong. Oke, bagaimana Pak? Logikanya? Ketika pikiran kita itu gerak terus, berputar terus, apalagi memikirkan hal-hal yang tidak perlu kita pikirkan, maka di situ pikiran kita akan timbul sebuah ilusi. Ingat,
otak ini bisa mengendalikan semua yang ada di badan Anda. Jadi alangkah baiknya Anda harus bisa mengendalikan pikiran. Jangan sampai pikiran mengendalikan diri Anda. Nah, bagaimana caranya kalau begitu, Pak? Itu bisa dilatih. Nanti akan saya tunjukkan. Begitu. Nah, sekarang logikanya adalah itu kan berlangsung lama ya. Berlangsung lama. Akhirnya menunjukkan gejala di badan. Dulu sebenarnya menunjukkan, tetapi ada cuek. Kenapa cuek? Karena Anda biasa-biasa saja, padahal gejala itu sebenarnya sudah ada. Sadar atau tidak sadar, gejala itu sebenarnya sudah ada, tapi Anda itu bisa yang namanya cuek, atau mungkin Anda tidak merasakan, gitu, atau Anda paksakan, bisa. Nah, saat itu Anda lakukan terus, maka yang terjadi pertama kali itu adalah suatu, yaitu yang namanya serangan panik. Nah, kalau sudah menderita serangan panik, maka traumanya bisa tahunan, gitu. Tahu nggak serangan panik? Lihat di video saya tentang panic attack atau serangan panik. Biasanya diawali dengan serangan panik dulu, ya. Itu serangan panik itu ditandai dengan gejala di tubuh, deg-degan, rasa mau mati, sempoyongan, ya, napas pendek, ya begitulah yang pernah. Nanti lihat panic attack itu apa di video saya atau di video-video orang lain, gitu. Nah, setelah menunjukkan gejala di badan, ya, dan nggak sembuh-sembuh ini, biasanya yang diserang pertama kali itu adalah lambung. Nah, kenapa lambung? Lambung itu adalah otak kedua manusia, begitu. Lambung, asam lambung akhirnya tidak normal, ya, itu terus kesemutan, ya, nyeri, pegel-pegel, napas pendek, jantung berdebar-debar, terus ya masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi. Lihat 58 sensasi anxiety psikosomatik yang saya rasakan. Nah, setelah itu menunjukkan gejala di badan, akhirnya terjadilah serangan yang namanya serangan balik. Yang tadinya kondisi pikiran Anda itu mempengaruhi gejala di badan, mempengaruhi badan Anda, ya, menunjukkan gejala. Nah, sekarang berbalik, terjadi serangan balik. Akhirnya gejala di badan yang sekarang ini, mungkin Anda merasakan sempoyongan, keliengan, terus dada berdebar, gini, perutnya kembung, begah, dan sebagainya. Akhirnya mempengaruhi kepikiran Anda, serangan balik. Nah, jadi Anda yang masih takut, cemas, dan sebagainya, karena ada gejala di badan, ya memang begitu. Ini adalah suatu serangan balik, gitu. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Nah, itu logikanya. Terus logikanya lagi apa, Pak? Ketika pikiran ini sudah tidak bisa berhenti, terus jalan terus, nggak bisa suwung, nggak bisa hening, maka terjadi kekacauan di pikiran, konflik pikiran. Nah, setelah terjadi konflik di pikiran ini, maka akan terjadi suatu ilusi. Kalau pikiran kita, badan kita sudah penuh dengan ilusi, terjadilah disfungsi organ dan hormon. Nah, makanya organ Anda itu merasakan suatu gejala. Hormon-hormon Anda, mungkin hormon kebahagiaan itu tidak bisa terproduksi dengan sebagaimana mestinya. Begitu, sistem kelistrikan, saraf otonom, sendi-sendi akhirnya ikut bermasalah. Karena apa? Pikiran ini nggak bisa berhenti memikirkan terus, nggak bisa berhenti, terjadi namanya ilusi. Akhirnya terjadi disfungsi organ, hormon. Dan yang ketiga, terjadi disfungsi seksual. Itu. Nah, apakah ini bahaya, Pak? Dibilang bahaya ya nggak bahaya. Karena apa? Karena menunjukkan gejala. Beruntung, kalau sudah menunjukkan gejala, berarti tubuh kita, organ kita, itu butuh perhatian. Perhatiannya apa, Pak? Bisa berobat, ya. Bisa Anda pola makannya Anda jaga, dan sebagainya. Akhirnya Anda mempunyai yaitu pola hidup sehat, karena badan Anda menunjukkan suatu gejala.
Nah, dan orang psikosomatik itu biasanya pikirannya, wah apa saya sakit ini, ya sakit ini, dan sebagainya. Ilusi-ilusi itu muncul, ya. Ketakutan-ketakutan itu muncul semua. Nah, itu. Terus, ada lagi, menurut ilmu Jawa zaman dulu ya, orang zaman dulu itu sudah mempelajari anatomi tubuh manusia. Sudah mempelajari, ya. Misalkan nadi wisesa. Jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya nadi wisesa atau sungai, 10 aliran sungai, yang mungkin pembuluh darah dan sebagainya, ya, 10 aliran sungai. Ada yang namanya ida, itu pendistribusian bahan makanan, sari-sari makanan. Nah, itu kalau orang penderita psikosomatik itu terganggu ida itu, ya, nadi ida itu. Terus pinggala itu membawa oksigen ke otak, ke darah dan sebagainya. Itu juga terganggu. Makanya Anda kadang sempoyongan. Itu kekurangan oksigen. Ya, tetapi anehnya kalau Anda alami panic attack setelah diukur dengan oximeter normal 98, 99 gitu. Ya atau tidak? Nah, itu terganggu semua. Itu berkat pikiran, berkat kegoncangan ilusi-ilusi di pikiran gitu. Terus ada lagi yang namanya sumsuna. Sumsuna itu nadi yang menghantarkan energi elektromagnetik. Jadi sistem kelistrikan, energi-energi kita sudah terganggu semua. Ya, ada yang namanya hasti, persimpangan nadi, gandarwi, pendistribusian makanan juga ke empedu. Semua itu terganggu. Jiwa busa, alam busa, puhuh, sangkini ya? Iya, sangkini. Nah, itu terganggu semua. Ya, terutama yang puhuh, itu adalah persendian. Itu terganggu semua. Itu berkat apa? Pikiran ini. Terjadi disfungsi organ hormon. Gitu, ya. Tapi itu nggak apa-apa. Kalau menunjukkan gejala, ya, ini tonton sampai selesai. Coba, gunung kalau mau meletus, itu pasti menunjukkan suatu gejala, tanda-tanda. Kalau nggak menunjukkan gejala, langsung meledos, bior, banyak korban, ya atau tidak? Contohnya gempa bumi. Kalau gempa bumi itu tidak menunjukkan gejala, makanya kalau ada gempa bumi ya udah, nggak bisa antisipasi, gitu, ya atau tidak? Nah, itu masih beruntung menunjukkan gejala. Semangat dan semangat, santai saja. Ya. Terus tentang logika asam lambung. Nah, Anda yang asam lambungnya sudah sembuh, tidak ada gangguan di lambung, tetapi kok masih aja cemas, takut, sempoyongan, kelejengan, wah, terasa hampa, oh, seperti dunia lain, seperti tidak nyata, seperti bukan diri sendiri atau depersonalis, direalisasi. Nah, ini Anda murni menderita psikosomatik, ya. Teman saya yang menderita asam lambung disertai kecemasan, setelah asam lambungnya sembuh, ya sudah sembuh. Sepanjang saya sudah bilang, sudah total, ya. Tetapi masih menjaga pola makan, kadang pun kambuh, tetapi nggak sampai lama begitu. Tetapi beda orang dengan psikosomatik, beda, ya, lain itu. Jadi psikosomatik itu lebih kompleks. Karena psikosomatik itu penyebabnya itu bisa dari gejala di badan ini, bisa dari pikiran dan sebagainya, gitu. Ya, jadi tenang aja. Saya yakin kok, pasti sembuh. Udahlah, semangat aja. Semangat. Jadi itu logikanya yang bisa saya berikan, ya. Itu. Ya kita sama-sama belajar, bukan saya sok pandai, sok pinter, sok teori. Oh tidak. Saya mengalami, bro. Oke, itu semangat. Mungkin hanya itu saja ya. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.